Halo, asik. Wow, kembali lagi di channel ini. Nah, selamat datang di seperti biasanya kita akan ngobrol. Nggak tahu kita akan membahas apa ya. Intinya aku mau curhat. Cerita aja lah. Nggak tahu nanti cerita sampai mana ngalirnya. Yang penting aku ingin cerita aja. Cerita apa? Ya kita ngalir aja. Beberapa hari yang lalu sudah resign dari pekerjaan yang sebelumnya. Akan tetapi kali ini sudah masuk di pekerjaan lagi, sehingga udah beberapa hari ini saya buat video ini, udah 2 hari saya masuk, yang dimana hari ini adalah hari di saat ketika saya harus mengevaluasi besar-besaran dari apa yang telah saya lakukan. Seharusnya saya bersyukur ya terhadap apa yang telah saya capai gitu kan. Kalau kita memang bersyukur itu wajib, tapi kita perlu menyesali suatu hal yang sudah terjadi dan kesalahan yang kita lakukan gitu. Ya kita menyesal untuk suatu perubahan, bukan menyesal untuk kenapa sih gitu loh. Ya, ini harus terjadi gitu. Di 1 minggu yang lalu saya udah resign dari kerjaanku, yang dimana kerjaan yang sebelumnya, untuk melakukan suatu hal yang harus saya inginkan bertahun-tahun, tak kunjung tercapai juga gitu loh. Sebentar, lightingnya gagal lagi. Nah, terus ya saya sempat sering juga kan, mungkin kegagalan saya itu karena terlalu banyak scroll yang dimana seharusnya saya lakukan untuk mengedit, ya kan, menambah wawasan baru seperti baca buku, ya seperti memprioritaskan suatu hal yang harusnya saya lakukan saat itu juga. Nah, sehingga scroll ini membuat saya menjadi terbengkalai pekerjaan saya. Akhirnya yang terjadi adalah ya udah banyak file-file atau project-project yang seharusnya saya kerjakan secepat mungkin dan lebih cepat lagi, akhirnya jadi apa? Procrastination, menunda-nunda gitu. Ya nggak tahu ya teman-teman yang menonton video ini, kok rasanya seperti apaan sih ini lingkungan yang sistem yang sudah saya bangun bertahun-tahun, kenapa nggak segera saya lakukan? Padahal saya tahu ini suatu hal yang salah, ini satu hal yang tidak perlu saya lakukan, ini akan menghambat keberhasilanku, ini akan menjadi gagal diriku kesekian kalinya, dan itu pasti terjadi. Pada akhirnya apa? Ya udah gagal lagi dan gagal terus kayak gitu. Ya gimana ya, sebagai seorang lelaki itu jati dirinya kan di pekerjaan. Ketika pekerjaan kamu nggak ada, jati diri seorang itu dipertanyakan. Ngapain terusan hidup kamu, ya kan? Percintaan gagal, uang nggak punya, ya kan, pacar juga nggak ada, terus sholat nggak pernah, terus hidupmu ngapain kayak gitu. Suatu tamparan kecil untuk diri saya sendiri. Saya juga kadang memberi atau membuat suatu catatan kecil di Word lah, kadang juga di note HP gitu kan. Catatan itu ya berisi berbagai banyak hal. Misalnya hari ini saya ngelakuin apa gitu kan. Ya pada intinya hari-hari itu saya catat suatu peristiwa yang sekiranya itu menjadi catatan satu kalimat untuk hari ini. Seperti seandainya hari ini saya terlambat kerja, setidaknya jangan sampai di hari berikutnya saya terlambat lagi. Ini hari yang kedua padahal aku masuk. Nah, saya kadang kurang bersyukurnya di situ, teman. Yang dimana seharusnya saya bersyukur kamu berada di posisi yang enak, ya kan. Kamu nggak usah kerja, kamu nggak perlu interview, ya kan. Datang, berangkat, duduk manis, ngerjain project-project yang ada. Orang-orang itu ingin berada di posisiku. Tapi kok saya yang berada di posisi ini kenapa nggak bersyukur sedemikian pula gitu kan. Ini apa-apaan gitu kan. Ya intinya kamu itu bodoh sih. Kamu bodoh, kamu tidak mau memprioritaskan apa yang ingin kamu kejar. Ini dunia pekerjaan saya. Ya, nah, kalau kalian juga sama seperti itu, melakukan suatu hal yang menunda-nunda, pada akhirnya kamu gagal lagi, gagal berikutnya, dan gagal terus, ya salahmu sendiri gitu. Di kamera depan saya sedang membicarakan diriku sendiri, yang dimana seharusnya mungkin tahun ini kamu bisa mencapai apa berbagai banyak hal lah, gara-gara kamu
kamu nih menunda pekerjaanmu, ya akhirnya kegagalan itu membuat kamu bukan menjadikan lebih berhasil lebih cepat, kan menjadikan kamu menumpuk kegagalan berikutnya. Ya harusnya jangan dilakukan gitu kan. Intinya beberapa kali kita itu melakukan suatu kesalahan, kadang tahu kesalahan itu memang benar-benar itu suatu hal yang salah, tapi tetap dilakukan aja gitu. Ya itu adalah suatu ya mungkin ya sifat buruk saya ya. Kalian nih juga ngelakuin kayak gitu, ya coba sebelum kamu terjadi suatu kegagalan yang sama seperti saya, setidaknya kamu juga belajarlah dari kegagalan orang lain. Kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, ya udah jangan dilakukan. Hindari suatu kegiatan atau perlakuan yang menunda-nunda. Malas itu, malas itu. Kalau seandainya malas itu ada obatnya ya kan, belinya di apotek mana, saya borong tuh satu apotek. Kalau seandainya ada obat malas, stoknya di mana, rumah sakit mana, dan harganya berapa, saya borong itu ada. Kalau ada obatnya malas, sayang enggak ada sayangnya. Obat malas ya jangan malas. Itu dari pekerjaan saya. Nah terus skill, masuk ke skill kan ini ya. Skill dari bahasa Inggris itu kan. Ya, kenapa ya dulu saya nggak belajar bahasa Inggris dengan yang expert gitu. English learning ya kan, studies for consistent ya kan, understanding for English language to future ya kan, masa depan yang lebih cerah. Mungkin saya sudah tidak sini kalau seandainya ini saya belajar tenanan bahasa Inggris ya kan, belajar dari siapa, ada Mas Yaka, ada Mas yang lainnya ya kan, belajar bahasa Inggris gitu. Enggak harus ya, setidaknya ketika ajak ngobrol bisa nyambung gitu loh ya, mungkin bisa lebih jauh lagi. Ini tentang penyesalan ya, penyesalan di akhir ya kan. Kita nggak tahu tuh penyesalan itu datang kapan, kegagalan itu tibanya juga kapan ya kan, dan keberhasilan itu, kesuksesan yang kalian mungkin anggap kapan, keberhasilan juga nggak tahu itu kapan. Nah pada intinya soal-soal yang seperti ini, perihal yang seperti ini, antara saya belajar nggak kenapa nggak kemarin bahasa Inggris yang begitu expert tenanan, padahal sekarang itu di dunia kerja ya teman-teman, kalian semua nih yang mendengarkan itu sangat perlu ya kan, walaupun bahasa sehari-hari pakai bahasa Indonesia. Ada kan beberapa yang seharusnya kita itu lakukan dengan serius, malah kita lakukan dengan bercanda. Yang harusnya kita melakukan dengan bercanda, kita have fun, kita bergurau. Kenapa harus serius? Kan gak asik jadinya. Ini mungkin saya cerita ini suatu pengalaman saya ya. Sebenarnya ingin banyak sekali yang ingin saya ceritakan, termasuk saya berkali-kali ya mencintai seseorang, terasa itu gagal. Mencintai itu rawani ngomong ya kan, di umur yang saya ini, waduh. Tapi intinya sebenarnya itu nggak begitu penting sih. Yang penting adalah butuh teman curhat yang mau mendengarkan gitu, mau tukar pikiran gitu. Tapi ternyata saya orangnya cocok-cocokan memang. Tapi ya udah, aku ngobrolnya di sini aja. Seandainya orang lain tuh yang mendengarkan, kalian menonton sampai akhir, sampai detik ini, ya udah, thank you. Karena nggak semua orang yang mau mendengarkan cerita kita itu benar-benar bisa memahami gitu. Ya karena apa? Karena nggak relate gitu loh. Apa yang kita alami itu nggak pasti orang lain alami gitu. Jadi nggak nyambung, empatinya nggak ada gitu. Ya kecuali dia memang benar-benar tahu tuh berpikir seperti ini. Gimana ya seandainya saya berada di posisinya dia, berada di titiknya dia, di fasenya dia gitu. Bagaimana? Nah itu tidak semua orang bisa tahu itu. Itu rasa empati, emotional question gitu kan. Dengan demikian ya, YouTube ini sebenarnya sebagai salah satu rehat dan restore, sekaligus apa ya, ya recovery lah, tempat untuk pemulihan yang dimana kita lelah gitu. Ngobrol aja di sini. Ini channel saya atas nama saya ya kan, udah termonetize, viewsnya sedikit, uangnya juga sedikit. Nah itu kita belum menemukan titik dimana channel ini tuh viral, banyak yang nonton. Saya hidup bisa santai dengan YouTube ya kan. Mungkin nggak santai untuk YouTube, tapi santai untuk nggak santai dengan editingku sendiri gitu kan. Kejar diri sendiri itu lebih enak daripada kejar atasan di kantor guys. Kalau seandainya nih teman-teman kerja ikut orang lain, nggak enak kan rasanya kan. Ya itu. Tapi kan memang itu konsekuensinya kalau seandainya memang kamu kerja ikut orang lain, kamu harus seperti ini, harus seperti itu. Karena apa ya, itu konsekuensinya. Kamu dibayar kok, itu kan. Kecuali kamu nggak dibayar, yang disuruh-suruh doang, nggak mau lah. Harus ada imbal baliknya gitu. Kalau kamu baik-baik banget ya kamu berarti tolol sih, terlalu baik, ini itu kamu kerjakan,
ya Gus Jawa nanti yang bales lemah teles ya. Nggak begitu bro. Kalau di masalah pekerjaan ya beda cerita ya kan. Karena nih aku bidang editing, minta tolong dong di editing gitu. Dari sebuah hobi saya akan kerjakan tuh. Hobi itu udah ngedit tuh udah jadi hobi itu setiap hari, udah jadi skill, jadi hobi jadi skill jadi bisa terjun di dunia profesional gitu, di pekerjaan saat ini kayak gitu kan. Nah terus kalau seandainya kamu tiba-tiba minta revisi gitu kan, mohon maaf, ini saya ngeditin hanya 1 kali untuk menyelesaikan tugas sebagai hobi saya. Walaupun nanti kamu, aku suka style editing, udah bisa nggak kamu ikut jadi timku? Ready, bayar kan? Yes. Gitu. Realistis saja. Yang kita itu nggak bisa menuntut orang untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan, tapi setidaknya kita bisa menjadikan orang sesuai apa yang mereka butuhkan gitu kan. Kita bisa menjadi orang sesuai apa yang mereka butuhkan. Kita akan menjadi seperti mereka, tapi mereka butuh apa ya kan. Intinya ada feedbacknya gitu lah. Dia bayar kita berikan skill kita, jasa kita kepada mereka gitu. Nah itu menjadi hal yang menurut saya itu adalah simbiosis mutualisme, bukan penindasan, pemerasan atau intimidasi seperti itu. Kita saling menguntungkan aja gitu kan. Saya punya skill, kamu punya project gitu kan. Kita kooperatif ya kan, kerjasama. Ya oke, kita ready gitu loh. Ya kalau seandainya hanya sekedar minta tolong terus dibalas terima kasih, ini dunianya udah beda. Saya ngedit juga butuh makan ya kan, mungkin butuh kopi lah atau butuh cemilan. Kalau seandainya memang hanya dibayar terima kasih, waduh, sepertinya sebentar. Kecuali ini kamu berpotensi untuk, sepertinya ini juga berpotensi untuk jadi proyekan saya next, ready kita. Ya itulah dunia kerja itu seperti itu, profesional aja kita. Ngapain kalau seandainya kita nggak profesional gitu. Ya dunia kerja seperti itu, kurang lebihnya nggak ada benar-benar yang baik ya kan. Semua orang itu memiliki tujuannya masing-masing. Ketika mendekati kita, entah itu seorang laki-laki yang menginginkan hatinya perempuan, atau seorang laki-laki yang otaknya mesum hanya menginginkan tubuhnya saja, gelisah aku. Ya nggak mau kan teman kita itu tiba-tiba mendapat kabar buruk, diperlakukan nggak baik oleh orang lain, kan nggak mau kan. Otomatis kita sebagai teman ya membela bagaimana caranya dia itu juga aman, dia teman kita, dia baik-baik saja, kayak lah siapapun itu gitu. Intinya bosan lah melihat suatu hal yang diperlakukan tidak pantas, orang lain diperlakukan tidak pantas oleh orang lain juga gitu. Orang lain itu teman kita, ya sama, atau apalagi sama-sama teman seandainya. Ya jangan gitulah bro, tahu diri lah. Masa nggak bisa ngontrol sih? Kan anjing, dancok gitu, kontrol lah. Berkata-kata kasar tadi ya, sorry itu ya kata-kata kasar sih. Berarti hanya nyebutin nama hewan aja. Ya mungkin begitu saja. Ini adalah curhatan malam hari 0034. Thank you. Semoga bisa kalian dengarkan sampai akhir ini ya, berarti kalian telah mendengarkan hewan alas tadi. Ya sorry bro, sepertinya ini memang tempat untuk saya berkeluh kesah sih. Gitu saja, terima kasih. Sampai jumpa kembali di curcol berikutnya. Curhat colongan nih. Kalau video-video sebelumnya buku tentang hikam ya kan, pembacaan buku tentang hikam, bagaimana kita bertindak, bagaimana menjadi orang yang soleh, bagaimana kita menggapai cita-cita. Tapi kali ini udahlah nggak kuat. Mungkin itu saja teman-teman. Saya akan kembali lagi besok. Pantau saja video selanjutnya ya kan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Thank you.